warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Tri Widyatuti, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Merangin dari SMA 8 Merangin. Pada kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Irma Yanti Suryani, guru ekonomi dari SMA Negeri 8 Merangin. Bagaimana kabarnya Bu Irma? Alhamdulillah baik Bu. Ya, baik, alhamdulillah ya Bu ya. Pada kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Ya Bu, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum itu, nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas ya Bu ya. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran, saya akan melakukan supervisi di kelas. Nanti saya akan mengamati jalannya proses observasi di kelas. Tujuan yang saya lakukan supervisi itu adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya Bu ya. Kemudian saya akan mengamati apa yang dilakukan dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi, agar sebelum melakukan pembelajaran di kelas nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri. Jadi sehingga pembelajaran yang diberikan Ibu di kelas nanti dapat lebih baik lagi bagi murid. Kira-kira ada beberapa pertanyaan di pra-observasi ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin dicapai? Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan di sini, pembelajaran adalah ada 4. Yang satu, siswa menyelesaikan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. 2, siswa mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta memberikan contohnya. Itu Bu. Dari tujuan pembelajaran tadi Ibu sudah melakukan ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh antara kebutuhan dan keinginan. Lalu bagaimana area pengembangan yang akan Ibu capai dalam kelas nantinya? Itu jawaban saya yaitu baik untuk area pengembangan saya menggunakan 2, yaitu 1 di area pengetahuan dan keterampilan. Di area pengetahuan, siswa mampu menelaah tentang kebutuhan manusia dan menganalisis kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Kemudian, siswa mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan serta memberi contohnya. 2, di area keterampilan, yaitu siswa mampu membuat contoh pembagian kebutuhan manusia serta mampu membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Jadi ada 2 area pengembangannya nanti ya Bu ya. 2 area, yang pertama di area pengetahuan, kemudian yang kedua ada di area keterampilan. Baik Bu, kemudian saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas nantinya. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya bagaimana Bu? Ya, di sini rancangan yang saya buat Bu itu ada 4 poin Bu. 1, untuk strategi adalah menggunakan pembelajaran berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kedua, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan minat dari siswa berdasarkan diagnosa awal berdasarkan keterampilan dari kebutuhannya. Ketiga, untuk model saya akan menggunakan model PBL Bu. Nah, itu berbasis masalah. 4, untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Yang ditempel itu ada 2. Ancaman pembelajaran yang pertama berarti pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kemudian Ibu akan melakukan diskusi kelompok. Kemudian untuk modelnya Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang menggunakan
Metodenya Ibu akan menggunakan tanya jawab tadi dan penugasan. Baik Ibu, dengan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana dengan media yang akan digunakan dengan pembelajaran? Baik Bu, media yang saya gunakan itu menggunakan video Bu. Video tentang kebutuhan manusia itu dibuat seperti PowerPoint Bu. Terus saya memberikan lembar kerja siswa yaitu LKPD Bu, dan menggunakan laptop diiringi dengan e-book. Baik sekali ya Bu ya, Ibu menggunakan KPD, menggunakan PowerPoint, kemudian Ibu juga akan menggunakan laptop dalam proses pembelajaran ini. Baik Bu, kira-kira apa nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, hari apa dan di kelas berapa, yang jam berapa yang akan dilaksanakan? Nah Ibu, saya jawab Bu, kebetulan saya akan melaksanakan minggu depan Bu pada mata pelajaran saya ekonomi pada hari Selasa Bu, jam ke-4 dan jam ke-5 di kelas itu. Baik Bu, jadi pembelajaran ini akan dilakukan minggu depan. Baik ya Bu ya, berarti pada minggu depan saya akan melakukan observasi ya Bu dari pembelajaran Ibu di kelas. Kemudian nanti di situ setelah Ibu melakukan pembelajaran dan saya observasi, setelah itu Ibu akan melakukan pertanyaan pra observasi ya Bu ya. Baik Bu, sampai ketemu pada minggu depan di sesi observasi. Terima kasih ya Bu atas pertanyaan dari pra observasi ini. Semoga nanti pada proses pembelajaran Ibu dapat melaksanakan dengan baik. Ya, baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita ketemu lagi di mata pelajaran Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta duduk di tempat bangkunya masing-masing. Silakan ketua kelas kita berdoa bersama. Basuki, silakan. Semuanya siap gerak doa menurut gaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan mengaktifkan siapa yang tidak hadir, sekretaris Nabila. Siapa saja? Ada Rani sama Rina, ada Rani karena sakit, terus Sarah, Izin, sama Alfa. Oh, si Rani sakit ya? Nah, kita doakan supaya si Rani cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, terlebih dahulu Ibu periksa dulu ya kelas kamu ini. Nampaknya kemarin-kemarin ini masih kotor ya, tapi hari ini sudah bersih, sudah bagus sekali. Ya berarti mendengarlah saran Ibu ya. Kelasnya sudah rapi sekali. Sebelum Ibu melanjutkan materi kelanjutannya, terlebih dahulu Ibu menanyakan materi kita yang telah lalu, yaitu tentang kebutuhan. Nah, siapa yang masih ingat itu kebutuhan? Ada kebutuhan menurut berapa? Ada 3. Yang pertama menurut intensitas dan, nah coba Nabila bisa menurut apa? Ada 3 itu, yang satu masih ingat? Ya. Nah itu menurut apa? Kebutuhan menurut apa itu? Tersier, primer, sekunder itu menurut apa? Kebutuhan? Kebutuhan? Intensitas dan apa lagi? Ada yang lain berarti? Menurut waktunya. Masih ingat enggak? Apa yang menurut waktunya? Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan satunya lagi menurut jasmani dan rohani. Apa itu?
Contohnya, masih ingat ya? Kebutuhan rohani dan jasmani itu menurut kebutuhan apa? Hah? Apa Yogi? Kebutuhan jasmani dan rohani yaitu kebutuhan rohani mencakup aspek mental, emosional, dan spiritual. ya, berarti ingat kembali ya dari materi kita yang lalu. Nah sekarang kita masuk materi kita yaitu konsep ilmu ekonomi yang di dalamnya tentang kelangkaan. Nah silakan diperhatikan ini. Masalah dan kegiatan ekonomi ya. Ini mengapa belajar ilmu ekonomi? Di situ mempelajari kerangka berpikir. Ada biaya peluang, marginalisme, efisiensi, atau memahami masyarakat, memahami masalah global, menjadi pemberian suara yang berpengetahuan, bagaimana aplikasi di sekitar kita. Coba nanti kita analisis ya. Itu kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Berikut ilmu ekonomi positif dan normatif. Nah, ilmu ekonomi positif mendeskripsikan fakta-fakta ekonomi. Fakta di situ dilihat dengan kenyataan. Ilmu ekonomi normatif melibatkan pertimbangan nilai. Ya, jadi dilihat jangan kesesuaian kita tersebut kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Berikut yaitu di sini ada mikro dan makro dalam ekonomi tersebut, yaitu analisisnya tentang membuat pilihan untuk efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Di situ ada jenisnya dan bagaimana cara untuk memproduksinya. Terus makroekonominya di situ adalah bagaimana cara kita melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Berikut penentuan kegiatan ekonomi di sini yaitu pengeluaran konsumsi RT atau rumah tangga. Di situ investasi, pengeluaran konsumsi investasi pemerintah atau ekspor produk buatan sendiri. Berikut masalah pokok ekonomi. Nah, di sini nyambung sedikit dari materi yang telah lalu berdasarkan dengan materi Ibu yaitu tentang kelangkaan nanti ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya yang kalian kerjakan nanti. Ini kebutuhan tidak terbatas berkaitannya dengan atau alat pemuas kebutuhan. Itu nyambung dari materi kelangkaan ya dengan materi kita yang telah lalu kemarin. Berikut. Nah, di sini prinsipnya. Prinsip ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi berarti efisiensi ekonomi diterapkan sebagai sektor dan kegiatan ekonomi juga merupakan indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Berikut ada hukum ekonominya di sini. Yang pertama merupakan hubungan dan ketentuan umum dari dua atau beberapa variabel ekonomi. Dua merupakan tendensi ekonomi. Tiga berlaku secara ceteris paribus.
kelompoknya ada lembar terakhir itu ada 5. Ya, ayo cari. Silakan. Nah. Ya, salah. Ini kelompok sini. Hah? Ya, ini cari dulu jawaban yang di lembar pertama itu ada poin di atas, terus yang terakhir ya. Terakhir itu tugas kelompok. Nanti ibu nilai dulu tugas individu dulu di halaman lembar terakhir yang kedua itu ya, itu ada tugas individu. Silakan dicari 5 keinginan dan 5 kebutuhan, terus kamu beri alasan. Nah, baru dikerjakan tugas kelompoknya nanti. Yang tugas kelompok baru kalian presentasi masing-masing kelompok nanti. Diisi dulu, nanti akan ibu tanya dulu berdasarkan video tadi apa kebutuhan dan keinginan, apa alasan kalian mencari 5 kebutuhan dan keinginan itu. Nanti ibu tanya satu-satu dan ibu nilai langsung di situ sampai ke tugas kelompoknya. Silakan tugas kelompoknya. Ya, diisi dulu tugas individunya. Kalau sudah dapat, bisa ditanyakan. Biar ibu nilai. Nanti baru lanjutkan presentasi tugas kelompok itu ya. Senang. Yo, di situ jawab apa kebutuhan ya, apa keinginan, apa alasannya. Benar tak? Ya, nanti baru ini tugas kelompok. Ya. Ya. Yo.
Iya, alasannya dari kedua alasannya. Kalau yang Iya. penting Iya. Nah, kebutuhannya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi lebih penting apa? Kebutuhan dengan 2, 3, 4, 5. Ya. Ya. Ada yang ditanyakan masalah tugas individu, baru lanjut ke nanti. Ini ibu sebutkan nanti namanya, siap bisa jawab ya. Nilainya, aku namanya sudah kita semua di sini. Tugas kelompoknya ini bilang udah ada jawabannya. Berdasarkan artikel mengapa ya. Itu nanti apa tuh? Itu tugas dari ibu ikut tanya nanti. Nah. Satu sama tiga saja tugas kelompoknya. Sama 3. Itu menilai nanti yang kayaknya dinilai. 1 sama 3. Hah? Oh ini. Beneran? 1 sama 3 ya, 1 sama 3. Tugas kelompoknya. 1 sama 3 saja, 2 sama 3. Pertanyaannya di situ apa tadi? Bisa bilang ya? Tentang tidak apa nih? yang itu yang nggak bisa dijawab. Ini berdasarkan 3 di atas bukan perangkat apa yang terjadi mengapa? Itu tadi Ya. Tidak ada jawabannya? Nama yang disebutkan nanti bisa langsung ya, bisa jawab. Apa 5 kebutuhan kemungkinan apa alasannya? Mewakili kelompok ini apa 5 kebutuhan? Apa intinya? Mewakili saja. Ini sudah dapat 5? Dapat 5? Belum? Yang tadi yang 5 itu tadi sudah dapat. Tulis ada itu lah ya, tulis bukan alasan. Jadi tanya mewakili satu-satu ya. Ada jawaban.
misalnya ini dulu, yang lain memberi tanggapannya. Menurut kelompokan seperti ini loh. Bisa ya, Betika? Di pos bu. Jalan. Tanggapi nanti ya. Ini baru ini udah mulai. Ngapa kayak gitu? Marah belakangnya. Iyo. Oh iya kakak. Sudah mulai. Udah. Dan sudah diskusinya, Ibu memasukkan nilai nama yang Ibu sebutkan kelompoknya untuk tugas pertamanya. Silakan Nabila, jelaskan tugas pertamanya. Tentang kebutuhan, keinginan, dan alasan yang masing-masing. Kebutuhan, satu, seseorang karyawan swasta membutuhkan laptop untuk bekerja. Itu adalah kebutuhan. Dan keinginannya adalah seseorang yang ingin berganti smartphone demi mengikuti tren. Dua, orang tua membelikan anaknya pakaian bayi. Keinginannya, mahasiswa ingin membeli mobil agar diakui teman-temannya. Tiga, manusia membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Keinginannya, kakak minta dibelikan baju baru. Kebutuhan keempat, seorang pelajar membutuhkan gadget untuk berkomunikasi di saat pandemi. Keinginan keempat, ada pelajar ingin disukai dan memberikan motor padahal usianya belum cukup. Kebutuhan lima, guru memenuhi alat tulis untuk mengajar. Keinginannya adalah seorang anak membeli sepatu baru hanya untuk bergaya saja. Ya, terima kasih. Bagus sekali jawaban dari Nabila. Nah, di yang kelompok ini, Ibu, silakan Najwa. Apa yang dapat kebutuhan dan keinginan, apa alasannya? Ya. Silakan. Najwa. Ya. Kebutuhan fisiologi, keinginan haji untuk memenuhi kewajiban hukum Islam yang kelima. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, keinginan rumah bagus agar tidak dipandang rendah oleh orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pangan, keinginan mobil sebagai alat transportasi dan untuk perjalanan jauh. Yang keempat, kebutuhan uang, keinginan HP mahal untuk menutupi gengsi. Yang kelima, kebutuhan kesehatan, yang keinginan sukses di usia muda untuk membahagiakan kedua orang tua. Ya, bagus. Mendapat dari Najwa. Ya, berikutnya bisa lagi, siapa yang bisa? Ini kelompok ini Fitri. Ya, silakan Fitri. Kebutuhan student, keinginan ingin sukses, alasan agar bisa membahagiakan orang tua. Kebutuhan tersier, keinginan menjadi seorang CEO agar bisa jalan-jalan ke dunia. Kebutuhan tersier, keinginan ingin mempercepat dan memperbaiki diri. Alasan karena beauty privilege itu nyata. Kebutuhan student, ingin menjadi seorang desainer. Alasan agar bisa membuka titik urusan. Kebutuhan primer, keinginan ingin mempunyai sebuah rumah mewah. Alasan karena rumah bisa menjadi aset paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Ya, bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk tampilan teman-temannya dari kebutuhan dan keinginan. Berikut, ya silakan kita untuk menampilkan tugas kelompoknya. Yang kelompok pertama silakan kelompok Najwa, tampil dulu. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama tentang apa? Kedua, silakan dipresentasikan. Soal yang pertama, berdasarkan artikel di atas ditemukan kelangkaan apa yang terjadi, mengapa terjadi kelangkaan tersebut.
tersebut, jelaskan faktor penyebabnya. Kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan lahan. Mengapa terjadinya kelangkaan tersebut? Karena meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan juga rendahnya kemampuan produsen untuk menyediakan kelanjutan. Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. 1. Pertumbuhan penduduk. 2. Perbedaan letak geografis. Dan 3. Kerusakan sumber daya alam. Nah, silakan kelompok lain memberi tanggapan. Nah, Kami sangat setuju dengan pendapat yang diberikan dari kelompoknya Najwa mengenai tentang lahan tadi kan Bu. Faktor-faktornya juga sama. Kami juga memiliki kesamaan sama. ya, kelompok yang lain bagaimana tanggapannya? Kelompok Fitri, nanti gimana? Dari jawaban kelompok ini. Menurut pendapat saya, berdasarkan artikel, hal yang menyebabkan kelangkaan adalah meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia dan juga rendahnya kemampuan produsen untuk menyediakan bahan pangan. Sekian pendapat saya. Ayo, kelompok lain bagaimana? Apa yang bisa? Ya, silakan. Kelompok presentasi apa hasilnya? Dari artikel yang kami baca, kami lebih setuju mengenai yang mana daripada kelompok sebelah. Yang lain? Bagaimana? Setuju. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari Bu, tinggal menambahkan tanggapan dari kesimpulannya. Bisa menyimpulkan? Silakan. Ya. Menurut pendapat saya, solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan lahan tersebut yaitu dengan menggunakan sumber daya alam, memelihara kelestarian alam dan mengelola sumber daya lokal dengan tepat. Baik, terima kasih sekali. Bagus sekali kesimpulan dari temannya. Sudah disimpulkan dari diskusinya itu bahwa di dalam artikel tersebut kelangkaan yang sering ditemukan yaitu tentang lahan pertanian. Itu ya. Berarti kalian sudah mengerti dari apa yang dimaksud dengan kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan. Untuk itu, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, terlebih dahulu Ibu mohon tolong dipelajari materi kita yang untuk berikutnya ya. Ini dapat bermanfaat bagi kita. Doa menurut agama masing-masing. Doa apply. Selesai. Jadi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum Bu Irma. Salam Bu. Pada hari ini saya akan memberikan percakapan pra-observasi pada observasi yang sudah Ibu Irma lakukan kemarin. Karena kemarin Bu Irma jadwalnya padat, jadi percakapan pra-observasi pada pembelajaran kemarin saya lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan Bu Irma masih mengingat kembali ya pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Tujuan dari percakapan pra-observasi adalah untuk menilai apakah pembelajaran yang sudah Ibu Irma lakukan kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan dalam RPP Bu Irma atau rencana pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Irma. Baik, saya mulai ya Bu Irma percakapannya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Irma dalam melaksanakan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya baik Bu, saya akan menjawab. Pertama, yaitu saya merasa tegang Bu, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya observasi kemarin sudah berjalan dengan baik. Coba Bu Irma ceritakan kembali apa area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Baik Bu, pada pembelajaran yang saya lakukan ada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi kelompok. Terus kelompok itu disesuaikan dengan minat belajar
dan dilakukan dengan pembelajaran emosional. Gitu. Kemudian langkah-langkah dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu bagaimana? Pengembangannya di sini yaitu langkah-langkahnya yang pertama yaitu dengan membuat rencana pembelajaran, terus strategi dengan menerapkan dalam RPP, dan saya buat pembelajaran di kelas itu dengan pengembangan melakukan pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional. Kemudian dalam pembelajaran dikembangkan kembali tentang keterampilan sosial emosional. Ya, baik Bu Irma, dan berarti dalam pembelajaran kemarin sudah pertama langkah-langkahnya Bu Irma sudah membuat RPP ya Bu ya. Kemudian dalam penerapannya di kelas Bu Irma sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan mengembangkan pembelajaran sosial emosional bagi anak. Baik ya. Kemudian apakah menurut Bu Irma pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah berhasil atau tidak? Menurut saya Bu, yang saya lakukan mungkin masih ada kekurangan tentunya gitu. Ya, berarti bagaimana menurut Ibu bagaimana cara menghadapi kendala dari kekurangan-kekurangan yang timbul dalam proses pembelajaran itu? Dalam kendala cara menghadapinya tersebut ada kendala seperti ada siswa kurang terlibat di dalam diskusi tersebut atau pembagian kelompok tersebut. Ya, berarti dalam pelaksanaan diskusi kemarin ada siswa yang kurang terlibat dalam pelaksanaan diskusi. Ya. Kemudian apa rencana tindak lanjut ke depannya dalam pembelajaran Bu Irma nantinya? Di sini kemungkinan dalam pembagian kelompok saya memperhatikan gaya belajar siswa selalu visual gitu dalam belajarnya, dan authority dan kinestetik sehingga siswa merasa lebih nyaman. Belum diterapkan ketiganya itu. Oke, berarti rencana tindak lanjut Bu Irma ke depannya Bu Irma akan memperhatikan lagi gaya belajar siswa ya Bu Irma ya. Berarti gaya belajarnya apakah siswa tersebut gaya belajarnya yang auditory, kemudian gaya belajar yang visual atau kinestetik. Berarti pembelajaran Bu Irma ke depannya akan menyesuaikan dengan gaya belajar dan profil serta minat belajar siswa ya. Baik Bu Irma, semoga kedepannya Bu Irma bisa menerapkan pengembangan pembelajaran tersebut ya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban pada diskusi pasca observasi. Terima kasih. Kemudian dari diskusi ini saya mohon Bapak Tampu Bolon sebagai Wakapurikulum untuk memberikan umpan balik atas diskusi yang saya lakukan hari ini. Saya silakan Bapak. Terima kasih Bu yang sudah melakukan musyawarah seperti inilah guru mata pelajaran di dalam komunitasnya untuk merancang supaya pembelajaran yang menarik dari KBM kita. Terima kasih atas musyawarah oleh guru mata pelajaran ekonomi. Demikian. Terima kasih Bapak.